Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Rizkania Ilah, NIM 1118 0162 000043 dari Pendidikan Kimia 5B. Di sini saya akan mempresentasikan kunjungan industri virtual ke pabrik Nestle. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah kimia industri dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Siti Suryaningsih, MSI, Pendidikan Kimia Bin Syarif Hidayatullah, Jakarta. Nestle yang terletak di Kasumigaura, Jepang, merupakan salah satu pabrik Nestle yang berfokus pada pembuatan wafer KitKat. Seperti yang kita tahu, wafer KitKat ini sangat mudah ditemui di minimarket manapun ataupun di warung dengan harga yang ekonomis. Tapi pernah nggak sih kita berpikir bagaimana proses pembuatan wafer KitKat tersebut? Yuk ikuti video berikut ini untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan wafer KitKat langsung dari pabriknya. Yang pertama saya akan jelaskan adalah mengenai bahan baku pembuatan wafer KitKat. Bahan baku wafer KitKat ini terdiri dari wafer dan coklat. Wafer merupakan jenis makanan ringan yang dibuat dari adonan cair yang dituang ke dalam cetakan dan dipanggang dalam jangka waktu tertentu. Wafer memiliki pori-pori kasar, renyah, dan bila dipatahkan penampang potongannya berongga-rongga. Wafer merupakan produk berbasis serealia yang sangat tipis dan crispy. Pembentukan wafer memerlukan proses aerasi tinggi dan gelatinisasi pati. Wafer terdiri dari bahan-bahan seperti tepung terigu, telur, gula, dan mentega. Bahan lain seperti susu, flavor, ataupun coklat biasa ditambahkan ke olahan wafer untuk menambah cita rasa dari wafer itu sendiri. Sebelum proses produksi dimulai, para pegawai pabrik Nestle wajib melakukan sterilisasi diri ketika memasuki pabrik Nestle. Sterilisasi ini dilakukan untuk mencegah adanya kontaminasi langsung dari manusia yang akan menjalankan mesin robotnya. Sterilisasi ini dilakukan oleh teknologi yang sangat canggih sehingga mampu membersihkan bakteri-bakteri yang ada di manusia yang bisa menyebabkan kontaminasi pada makanan yang akan diolah. Proses pembuatan wafer KitKat terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, chocolate tank room, baking line, molding line, dan packaging line. Chocolate tank room atau ruang penyimpanan coklat ini merupakan tangki yang berisi coklat-coklat. Suhunya sangat panas atau sangat tinggi, lebih dari suhu ruangan, karena untuk menjaga agar si coklat tetap lumer. Yang kedua, ada baking line. Baking line ini merupakan proses pembuatan wafer di mana wafer-wafer tersebut akan di baking atau dimasak terlebih dahulu. Dimasaknya ini bukan menggunakan penggorengan, tetapi dengan mesin-mesin yang ada di sini dan menggunakan proses lengkungan yang panjang agar wafer tersebut sangat nikmat untuk disantap. Nah, kita bisa lihat dari gambar tersebut bahwa robot-robot tersebut sangat canggih untuk memproduksi wafer-wafer tersebut. Hal ini membuktikan bahwa sterilisasi dari wafer KitKat sangat tidak diragukan karena pembuatannya tidak menggunakan campur tangan manusia. Setelah proses baking line selesai, wafer-wafer tersebut memasuki proses selanjutnya yaitu molding line. Apa sih molding line itu? Molding line adalah proses pemberian coklat kepada wafer yang telah selesai melaksanakan proses baking line. Molding line ini dilakukan oleh teknologi yang sangat canggih seperti kita lihat pada gambar. Setelah wafer telah menjalani molding line, maka wafer yang sudah dilumuri coklat itu masuk ke ruangan tertentu yang suhunya lebih rendah daripada suhu yang lainnya.
Hal ini dilakukan untuk menjaga kepadatan dari coklat tersebut agar tidak meleleh. Setelah melalui beberapa tahap, sampailah kepada proses packaging line. Packaging line ini merupakan proses pembungkusan wafer KitKat yang nantinya akan dikirim kepada para konsumen. Packaging line ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, wafer tadi dimasukkan kepada plastik terlebih dahulu, yang nantinya plastik-plastik tersebut dimasukkan ke dalam box yang nantinya akan dikirim ke produsen secara masif. Selesai membahas produksi KitKat, selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan K3 di pabrik KitKat. Penerapan K3 di pabrik KitKat ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, bagi para pengunjung yang sedang mengunjungi pabrik Nestle, diwajibkan menggunakan kartu pengunjung. Yang kedua, baik para pegawai maupun visitor tidak boleh memotret tanpa seizin dari manajer Nestle. Yang ketiga, bagi para visitor tidak boleh terpisah dari rombongannya. Yang keempat, baik para visitor maupun pegawai diwajibkan menggunakan sepatu tertutup. Yang kelima, buat para pegawai ada pakaian khusus, sedangkan untuk para visitor disediakan juga pakaian khusus ketika memasuki pabrik Nestle. Yang keenam, baik para pegawai maupun visitor diwajibkan untuk berjalan di area pejalan kaki yang telah disediakan. Yang ketujuh, karena banyaknya mesin-mesin ataupun kendaraan yang berjalan di pabrik Nestle ini, pegawai dan pengunjung diwajibkan untuk tetap menjaga jarak dengan alat-alat yang ada di pabrik tersebut. Yang kedelapan, jika terdapat bunyi alarm, jangan panik. Hal itu menandakan adanya sesuatu, ataupun jika alarmnya bunyinya panjang, maka hal itu menandakan perintah untuk berkumpul di titik kumpul tertentu. Dan ketika alarm panjang tersebut berbunyi, para pegawai tidak diperkenankan untuk berlari, melainkan hanya berjalan secara teratur. Yang kesembilan, yaitu baik para pegawai maupun visitor tentunya harus selalu mensterilisasi diri ketika memasuki ruang produksi. Seperti yang kita tahu, pabrik Nestle ini memiliki banyak sekali produk seperti susu Denkau, Lactogen, Milo, KitKat, dan lain-lain. Tetapi air bekas pengolahan semua produk tersebut tidak dibuang begitu saja. Hal ini digunakan sebagai upaya untuk mencegah kelangkaan air bagi generasi selanjutnya. Air bekas pengolahan produk-produk dari Nestle ini nantinya akan diolah kembali menjadi air minum yang sangat layak minum sesuai dengan standar dari fisika, kimia, dan mikrobiologinya. Pun informasi nilai gizi dari wafer KitKat sendiri terdiri dari lemak jenuh, kolesterol, natrium, karbohidrat, gula, protein, vitamin D, kalsium, besi, dan kalium, yang mana bahan-bahan tersebut sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Adapun manfaat KitKat ini biasanya digunakan oleh orang-orang untuk teman cemilan ataupun teman bersantai ketika sedang melakukan aktivitas. Sedangkan manfaat air minum ini diantaranya, secara umum manfaat air minum adalah untuk bertahan hidup, karena manusia terdiri dari 70% komponennya adalah air. Yang kedua, melarutkan zat-zat kimia di dalam tubuh. Dan yang ketiga, mencegah dehidrasi. Sekian pembahasan mengenai kunjungan industri virtual ke pabrik Nestle. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Alif Ruskania Ilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.